Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin nabil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mutawatiru, hadis mutawatir. Setelah kita kemarin sempat membahas perihal hadis mutawatir, ya. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis ahad yang tidak sampai ke derajat mutawatir, di mana jumlah hadis perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir ini banyak banget. Literally yang sebanyak itu sampai-sampai mustahil sekali hadis tersebut dianggap sebagai sebuah hadis palsu. Oke lah, kita langsung bahas. Al-mutawatir huwa ma rawahu jam'un an jam'in bila hasrin. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi dari sekelompok perawi, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, bila hasrin, tanpa ada hitungan tertentu. Jadi kalau ditanya berapa sih jumlah yang tepat itu, nggak tahu. 10 bisa jadi cukup, tapi bisa jadi kurang. Bisa jadi 30, bisa jadi 40, bisa jadi 50, bisa jadi 100 bahkan. Tergantung dari kebiasaannya. Intinya, jumlah hitungan yang kemudian membuat kita sudah tidak lagi meragukan hal tersebut. Bihaitsu yablughuna haddan tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadhib. Sekira-kiranya mereka itu sampai ke satu bilangan, ya, di mana secara kebiasaan mereka itu sangat mustahil untuk sepakat atas satu kedustaan tertentu. Dengan syarat apa? Bisyarti ayyakuna mustanadun tihaihim al-hissa awis sama'. Dengan catatan apa? Dengan catatan dasar penyampaian mereka itu berasal dari al-hiss. Hiss ini lebih tepatnya indera, tapi di sini yang dimaksud adalah dengan pandangan. Dengan pandangan, dengan ru'yah atau dengan pendengaran. Fasyurutuhu arba'ah. Kalau teman-teman belum paham dengan definisi ini, kita langsung lanjut ke syaratnya. Karena syarat ini yang akan memuat definisi ini. Oke, yang pertama, syarat hadis itu disebut sebagai mutawatir, kathratul adad, jumlah bilangan yang begitu banyak. Dan jumlah bilangan yang meriwayatkan hadis tersebut itu harus banyak. Tidak hanya satu gharib, tidak hanya dua aziz, tidak hanya tiga masyhur, tapi dia harus lebih daripada itu semua. Harus sampai ke bilangan yang banyak banget, di mana jumlah banyaknya tadi itu udah sangat gak masuk akal mereka itu sepakat atas satu kedustaan. 10 bisa, 15 bisa, kurang bisa juga kurang. Yang kedua, ihalatul 'adati tawatu'ahum 'alal kadhib. Tidak mungkin secara kebiasaan, ya, mereka itu bersepakat atas satu kedustaan. Ini juga. Jadi saking banyaknya, mereka itu mustahil secara kebiasaan, secara adat, saking jujurnya mereka, saking mereka itu adalah sekumpulan manusia-manusia yang berintegritas yang tidak mungkin bersepakat atas satu kebohongan tertentu, maka hadis ini kemudian kita terima secara total. Yang ketiga, wujudu tilkal kathrah minal ibtida'i ilal intiha. Keberadaan jumlah yang banyak itu berasal dari awal sampai akhir. Jadi hadis itu kan mengalami beberapa tabaqat. Hadis didengar oleh sahabat didengar oleh tabi'i, tabi'i didengar oleh tabi'i, tabi'i didengar oleh tabi'i, dan seterusnya. Nah, sahabat yang mendengar hal tersebut atau melihat hal tersebut dari Rasulullah itu jumlahnya harus banyak. Kemudian yang mendengar dari para sahabat harus banyak. Yang mendengar dari orang yang mendengar dari sahabat harus lebih banyak, harus banyak, begitu seterusnya. Jadi misalnya hadis ini didengar oleh 100 sahabat, oke? Didengar oleh 100 sahabat, oke? Kemudian setelahnya itu didengar oleh 70. 70 tabi'in. Kemudian setelah itu didengar oleh 3, anggap aja. Kemudian setelah itu didengar oleh 1000. Ya, sudah? Baik. Jadi, hadis itu yang awalnya 100, kemudian didengar oleh 70, kemudian didengar oleh 3, kemudian didengar oleh 1000. Apakah ini cukup? Pertanyaan, cukup apa enggak? Jawab. Cukup.
Tidak cukup. Kenapa dibilang cukup? Nggak cukup lah. Kenapa? Karena nggak tinggal. Kenapa? Karena jumlah yang banyak tadi itu minal ibtida'i ilal intiha, dari awal sampai akhir. Sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, tabi'innya banyak. Harus selalu konsisten dari awal sanad sampai akhir sanad. Semuanya itu berada di jumlah yang begitu banyaknya, luar biasa. Fahimtum? Selanjutnya, yang keempat, ayyakuna mustanadun tihaihim al-hissah awis sama'. Dasar penyampaian mereka itu ya berasal dari mana? Berasal dari pengamatan langsung, dari melihat langsung atau dari mendengar. Sehingga apabila dasar mereka itu hanyalah sekedar kira-kira atau dasar akal mereka, maka itu tidak bisa disebut menjadi hadis mutawatir. Contohnya, Rasulullah SAW itu suatu hari pernah marah kepada istri-istri beliau SAW. Apakah Rasulullah pernah marah kepada mereka? Pernah. Jadi hadis Rasulullah ngalah sama istrinya banyak. Hadis Rasulullah marah sama istrinya juga ada. Jadi tolong jangan pilih-pilih urusan hadis ini. Ya. Jadi saya sering kali menemukan maaf, saya anti patriarki, bos. Tapi saya gak dukung feminis juga. Saya anti patriarki. Tapi saya menemukan banyak sekali perempuan-perempuan yang menggunakan hadis Rasulullah yang mengalah sama ibunda Aisyah. Itu mulu yang diulang-ulang, tanpa melihat Rasulullah yang juga pernah marah kepada istri-istri beliau. Pernah istri-istri beliau itu melakukan kesalahan kepada Rasulullah dan Rasulullah murka besar. Nah, kemudian murkanya Rasulullah ini ya terdengar oleh banyak sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka itu banyak banget yang dengar bahwasanya terdengar berita mereka itu Rasulullah marah kepada istri-istri beliau. Yang mereka dengar apa? Yang mereka dengar Rasulullah marah kepada mereka. Itu. Tapi sebagian besar dari para sahabat itu meyakini Rasulullah itu telah menceraikan mereka. Nah, bahasan cerai ini itu muncul aja jadi sahabat. Mereka tidak mendengar langsung, mereka tidak melihat langsung. Yang mereka tahu langsung itu Rasulullah marah. Itu aja yang mereka tahu. Tapi berita bahwasanya Rasulullah menceraikan istri-istrinya itu nggak ada. Itu hanyalah ijtihad, hanyalah pikiran yang muncul dari para sahabat karena melihat murkanya Rasulullah terhadap istrinya. Nah, andai kata yang sampai kepada kita itu adalah berita marahnya Rasulullah, bisa menjadi mutawatir? Bisa. Tapi berita cerainya tadi itu nggak bisa. Kenapa? Karena sahabat tidak melihat langsung. Karena sahabat tidak mendengar langsung. Toh ujung-ujungnya faktanya memang tidak. Rasulullah hanya sekedar marah kepada istrinya, tapi tidak sampai menceraikan mereka. Marah-marahnya suami kepada istri itu loh. Dan ya itu didengar oleh banyak sahabat perihal marahnya. Tapi apakah marahnya tadi itu sampai ke perceraian? Masalah perceraian itu hanyalah pikiran yang muncul dari otaknya para sahabat tadi itu saja. Begitu. Jadi berita perceraian andai kata walaupun muncul dari banyak sahabat tadi itu kita tolak dan kita tidak anggap itu sebagai mutawatir. Nah, yang kita terima apa? Berita marahnya Rasulullah saja. Misaluhu, contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh mutawatir ini ada dua. Nah, ada lafzi ya. Ada lafzi, ada ma'nawi. Ada lafzi, ada ma'nawi. Lafzi ini saat kita lagi ngomongin teks. Ma'nawi ini saat kita lagi ngomongin konteks. Misal ada hadis, contoh lah. Ica, ini sudah saya bahas di awal kan? Pergi ke pasar. Oke? Nah, ini jumlah hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15 huruf. Jadi, kalau teman-teman mau meriwayatkan hadis secara mutawatir yang lafzi, berarti
ke-15 huruf ini harus senantiasa berangsur-angsur dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke terusnya, terus sampai kepada kita. Itu disebut sebagai mutawatir lafzi. Nah, kemudian ada yang ma'nawi. Ma'nawi ini enggak, kita lagi enggak ngomongin masalah teksnya, tapi kita ngomongin, kita menyebarluaskan konteks Rasulullah itu lagi ngomongin apa, kita sebarkan ke sahabat. Sahabat yang mendengar banyak, habis itu disebarkan ke tabi'in. Tabi'in, begitu seterusnya. Baik, lanjut. Misaluhu, contohnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya lah dia menyiapkan tempat duduknya nanti dari neraka, dari api neraka. Nah, ini adalah ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifatnya tawatur. Hadisnya mutawatir, dipastikan benar. Jadi kalau misal teman-teman mau bohong, tolong bohongnya gak usah bawa-bawa Nabi, bohongnya gak usah bawa-bawa Rasul, karena bohong bawa-bawa Nabi, bawa-bawa Rasul jaminannya neraka. Kamu mau jamin neraka, memangnya kamu siapa? Rasulullah yang jamin, bukan saya. Aku mah apa tuh? Ini yang jamin Rasulullah. Rasulullah yang bilang, kalau ada di antara teman-teman yang berdusta atas nama Rasulullah, Rasulullah gak bahas tujuan kamu baik atau buruk, enggak. Walaupun tujuan kamu baik, walaupun tujuan kamu baik, tapi kalau kamu bawa-bawa nama-nama Rasulullah, neraka tempat kamu. Bukan saya yang ngomong, aku mah apa atuh? Yang ngomong siapa? Rasulullah. Jadi tolong, ya. Yang naudhu hadis-hadis palsu itu jangan disebarluaskan dulu. Walaupun kiai kamu yang nyuruh, walaupun kiai kamu. Emang kiai kamu gak bisa salah? Bisa lah salah. Banyak sekarang kiai-kiai, ustadz-ustadz yang berada di atas panggung yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Ketika kalian sudah mendengar informasi dari orang lain bahwasanya hadis yang disampaikan sama kiai kamu ternyata adalah hadis palsu, dan setelah kamu cross check memang betul-betul palsu, tapi karena kamu sekedar menghormati guru atau kiai kamu masih aja menyebarkan hadis itu, kamu masuk ke hadis ini, menyebarkan hadis Rasulullah palsu secara sengaja. Tempatnya di mana? Di neraka. Jadi tolong hadis-hadis palsu itu kayak kita buang. Kita husnudzon sama kiai atau ustadz kita yang memang sebelumnya nggak tahu. Kita husnudzon. Kiaiku kebetulan nggak tahu. Ustadzku kebetulan nggak tahu. Alhamdulillah informasi ini lebih dulu sampai kepadaku. Semoga informasi ini segera sampai kepada kiaiku, kepada ustadzku. Indah. Jadi kalau udah tahu kiainya salah, justru penghinaan terbesar kepada kiai, kepada guru, kepada ustadz, kepada syekh, kepada habib, saat mereka melakukan kesalahan, kita diem. Itu adalah pengkhianatan terbesar tuh. Itu pengkhianatan terbesar. Guru kalau salah harus disalahin. Su'ul adab. Enggak su'ul adab. Su'ul adab, kalau cara kamu negur mereka itu nyebelin. Kiai bodoh. Itu su'ul adab itu. Tapi kalau kamu datang ke mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai, kebetulan saya mendengar informasi dari Ustadz Fulan bahwasanya apa yang disampaikan sama Kiai itu katanya kurang tepat ya. Apa mungkin Kiai punya argumen yang berbeda? Kira-kira gimana nih Kiai? Saya pengen tahu ilmunya. Wah, kan enak didengar. Saya kemarin baca komentar, gak boleh menyalahkan seorang guru. Kata siapa gak boleh menyalahkan seorang guru? Kata siapa? Kalau guru kalian gak mau disalahin, ganti guru. Beneran saya gak bohong. Berarti guru kalian tuh gak bisa dinasehatin. Guru kalian itu anti kritik. Guru-guru saya alhamdulillah masya Allah tabarakallah dari dulu itu kalau kalian tahu ya, Syekh ya, saya sebutlah Syekh Adham mungkin yang paling terkenal di antara guru-guru saya itu dari Arab itu Syekh Adham. Itu di mobil itu selalu sampai non-stop yang kayak Husain kasih saya nasihat, sampai saya bingung, ya Allah, manusia sesempurna ini, kayak maksudnya apa ya, saya nggak melihat aib gitu dari Syekh Adham gitu, saking baiknya Syekh Adham di mata saya gitu. Ini bukan ta'assub teman-teman, jujur Syekh Adham itu meminta saya untuk mencari aib beliau untuk kemudian saya nasihati beliau. Bingung saya, apa ya sampai aduh saya itu capek dari tadi kasih nasihat, sekarang giliran kamu tuh kasih nasihat saya. Syekh Mustafa suatu hari pernah marah-marah ke santrinya. Pernah marah ke kami. Dan salah satu yang beliau itu marah kepada kami, karena apa? Karena kami ketika melihat kesalahan beliau, kami diam. Bayangin ada orang marah
karena nggak ditegur. Karena saya melihat praktek-praktek yang seperti itu yang muncul dari guru-guru saya, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tuh minta tegur. Oh, ternyata memang begini, guru yang benar itu begini. Dan ini perintah saya kepada teman-teman. Perintah, saya pakai bahasa perintah. Kalau teman-teman, saya nggak pernah memposisikan diri saya sebagai guru, jujur. Dan kalian tahu itu sendiri. Saya nggak pernah sama sekali, teman-teman, memposisikan saya sebagai guru kalian, saya nggak pernah. Saya menganggap kalian itu semua sebagai teman sharing. Teman sharing. Bestie lah kita lah ya. Nah itu. Tapi andai kata teman-teman menganggap saya sebagai guru, dan andai kata posisi itu betul-betul memang guru dan murid antara kita, maka saya perintahkan, kalau saya melakukan kesalahan, tegur. Tapi tegurnya tolong jangan yang nyebelin. Karena saya juga sebel nanti kalau kalian negurnya nyebelin ya. Aku juga manusia, bukan nabi. Jadi kalau misal nanti saya melakukan kesalahan, tegur saya. Dan tegurnya minta tolong yang baik-baik ya. Karena manusia itu fitrahnya itu ketika ditegur dengan cara yang nggak baik itu memberontak. Kalian nanti bilang ke saya, email saya sudah sediakan email di matanakra58@gmail.com. Kalian bilang, sampaikan ke saya, Assalamualaikum wahai manusia tertampan. Saya langsung terima tuh nasihat kalian tuh. Kebetulan di episode sekian kamu ngomong begini, yang bener tuh kayaknya begini deh, ini referensinya. Mohon maaf ya Bapak yang ganteng, mohon kedepannya lebih diperhatikan lagi. Saya itu seperti seakan-akan respon saya itu, tolong tegur saya terus menerus. Kenapa? Biar dipuji ganteng terus. Itu cara itu caranya. Lah lanjut. Faqad, sampai kita ngomong apa dari tadi kok sampai ke sana? Faqad jaa an mi'ati sahabah. Hadis tersebut telah datang dari 200 sahabat. Sahabi maksud saya. Tadi saya baca sahabi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 200 sahabat. 200 sahabat kemudian menyebarluaskan ke tabi'in yang begitu banyak. Tabi'in menyebarkan begitu banyak. Sehingga hadis ini lafzi by the way ya. Dalam konteks lafzi maknawi, yang ini masuk ke mutawatir lafzi by the way ya. Hingga sampai kepada kita. Dah. Oh ini hukumnya ya pasti mantap. Ini kualitasnya sudah melebihi ahad. Annahu yufidul ilma daruri, bahwasanya hadis mutawatir ini memberikan kevalitan, memberikan faidah berupa al-ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Nanti ini ada babnya sendiri. Ada al-ilmu daruri, ada nazari, ada husuli, ada apa lagi? Ada qat'i, ada bahasa banyaklah bahasa lainnya. Ada dhanni dan lain-lain. Di mana itu bahasanya? Nanti di usul fikih. Pas kita lagi ngaji usul fikih nanti kita bahas. Wa huwa min mabahithi usulul fiqh. Al-ilmu daruri ini merupakan bahasan dari bahasan ilmu usul fiqh. Wa hunaka bastul qawli fihi, dan di sanalah perluasan bahasannya akan dibahas. Di mana? Di ilmu usul fiqh. Sudah sampai di sini? Sudah. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.